Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, firman Tuhan pasti berhasil. Firman Tuhan Yesaya 55 ini ditulis oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Yehuda berada dalam masa pembuangan di Babel. Mereka mengalami pembuangan dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni 70 tahun. Selama masa itu, mereka mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Mereka mengalami penderitaan yang begitu kompleks. Secara ekonomi, mereka mengalami kemiskinan. Secara sosial, diperlakukan sebagai budak. Secara rohani, mereka juga mengalami degradasi iman karena dosa pemberontakan mereka kepada Tuhan. Maka dalam kondisi demikian, mereka pun berseru-seru kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Lalu Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya. Firman Tuhan disampaikan, memberikan mereka kekuatan. Firman Tuhan disampaikan, menyatakan kuasa, dan dikatakan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan tidak mungkin gagal, tetapi firman Tuhan pasti berhasil. Apa saja jaminan atau keberhasilan firman Tuhan? Pertama, bahwa firman Tuhan itu memberikan jaminan pengampunan. Di dalam ayat 6-7 disebutkan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Apa yang menjadi kebutuhan manusia berdosa? Tentu adalah pengampunan. Pengampunan adalah kebutuhan utama manusia. Tanpa pengampunan maka manusia akan tetap hidup di dalam kegelapan, hidup dalam kematian rohani, dan menuju kepada kebinasaan. Maka inilah berita yang sangat penting yang disampaikan Nabi Yesaya, bahwa firman Tuhan itu memberikan jaminan pengampunan. Tapi yang kedua, firman Tuhan memberikan jaminan kelepasan. Dalam ayat 12 disebutkan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Apa yang diharapkan oleh bangsa Yehuda dalam pembuangan tentulah kemerdekaan ataupun kelepasan dari tawanan, dari penjajahan. Mereka mengalami kelepasan bukan secara fisik saja atau secara politik saja, tetapi terlebih secara rohani. Tuhan berfirman, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Berita kelepasan yang sejati ini sudah digenapi bagi setiap orang percaya melalui kedatangan dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia menderita dan mati disalibkan untuk menjamin kelepasan dan kepastian keselamatan yang kekal. Yang ketiga, firman Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan. Di dalam ayat 13 dikatakan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Mereka akan kembali ke Yerusalem, akan tetapi keadaannya masih memprihatinkan. Setelah 70 tahun tidak terawat sama sekali. Akan tetapi Tuhan berjanji bahwa semua itu akan diubahkan, itu akan dipulihkan. Tuhan akan memelihara mereka dengan menumbuhkan pohon sanobar yang hijau, yang segar, yang kayunya bagus. Itu melambangkan kesuburan, menggantikan semak duri yang tidak berguna, juga menggantikan kecubung dengan pohon murat yang harum baunya dan berguna untuk berbagai kosmetik dan obat-obatan. Segala kepahitan dan kesedihan akan digantikan dengan kebahagiaan dan sukacita yang berasal dari firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah keberhasilan firman Tuhan.
Tinggal sekarang, bagaimana kita bisa mengalami atau menikmati firman itu. Bahkan kita membutuhkan respon yang positif terhadap firman Tuhan. Kita tidak saja mendengar, tetapi kita menerima dengan sukacita setiap firman. Karena firman itu menjadi dasar iman kita. Firman Tuhan itulah yang membawa kita kepada kepastian, kepada jaminan, bukan saja kehidupan saat ini, tapi juga kehidupan yang akan datang. Karena itu saudara, jikalau kita ingin mendapatkan pengampunan, kelepasan, dan juga pemeliharaan, bahkan juga kehidupan yang kekal, tidak ada pilihan lain. Percayalah kepada Tuhan, terimalah firman-Nya, maka kita pasti akan berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami firman dan juga dapat mengalami firman serta melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.